Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Dimas. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan tentang pengalaman kisah nyata yang terjadi di lingkungan keluarga gue. Cerita ini gue beri judul Dicintai Kuntilanak. Nah, yang dicintai kuntilanak ini adalah saudara kandung dari keluarga istri gue. Kenapa gue beri judul seperti itu? Ya, silakan saja ditonton cerita ini sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Kita sebut saja saudara istri gue ini dengan nama Ipul. Waktu kejadian itu terjadi pada tahun 2018. Waktu itu usia Ipul kurang lebih 22 tahun. Kesehariannya Ipul ini bekerja menjadi staf di salah satu sekolahan di Kota Bogor. Di lingkungan tempat tinggal Ipul itu mayoritas itu masih saudara dekat atau saudara jauh. Dalam kesehariannya si Ipul ini dikenal dengan pemuda yang ramah, orangnya supel, pandai bergaul, hormat kepada orang tua dan sopan kepada saudara-saudaranya, bahkan di lingkungan sekitar. Dia itu termasuk orang yang baik. Di sela-sela kesibukannya bekerja itu, dia sempatkan sering nongkrong bersama teman-teman baik di lingkungan rumahnya atau di luar lingkungan rumahnya. Hampir setiap hari, si Ipul berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda. Ya, beberapa kali diselingi dengan bahasa Indonesia. Nah, cerita ini diawali dengan bermainnya si Ipul bersama teman-teman di luar lingkungan rumahnya. Jadi, pada waktu itu tuh si Ipul libur dari aktivitasnya bekerja. Dan dia bersama teman-teman yang di luar lingkungan rumahnya itu liburan ke daerah Puncak. Jadi mereka itu nyewa villa di daerah Puncak. Ipul dan beberapa temannya itu berangkat di hari Sabtu. Ya nggak lupa sebelum berangkat tuh Ipul pamitan sama orang tuanya, dan orang tuanya nggak tahu persis nih si Ipul pergi nginap di Puncak tuh sama siapa aja ya, namanya anak laki. Orang tua jadi nggak begitu khawatir lah, nggak begitu menanyakan detail. Karena ibunya nih tahu si Ipul nih anak baik-baik. Oh iya, Ipul nih hobinya otomotif. Jadi dia punya motor itu dioprek-oprek lah, dimodifikasi sampai kelihatan bagus. Dan dia pergi ke Puncak itu konvoy sama beberapa temannya. Ya nggak nyampe 20 orang lah. Singkat cerita, si Ipul dan teman-temannya ini nyampe di villa yang dituju. Jadi villa itu letaknya tuh jauh dari jalan utama Puncak. Jadi harus masuk-masuk perkampungan dulu, melewati persawahan sampai akhirnya mereka sampai di villa tujuan mereka. Bangunan villanya itu megah, dilihatnya mewah. Jadi seluruh catnya tuh dari tembok luar dalam itu termasuk pagar tuh putih semua. Lokasinya di tengah-tengah sawah. Jadi kanan kiri depan belakang itu sawah semua, jauh dari rumah-rumah penduduk. Ya makanya sewa villanya relatif murah karena kan lokasinya jauh dari jalan utama. Sesampainya di sana, Ipul dan rombongan kawan-kawannya ini disambut oleh penjaga villa. Penjaga villa itu kebetulan orang asli situ, dan beliau nggak tinggal di situ. Jadi tugas penjaga villa ini cuman bersih-bersih kalau pas mau ada tamu. Pas tamu datang itu biasanya diunjukin lingkungan villa beserta kamar-kamarnya. Setelah itu penjaga villa itu langsung pulang ke rumahnya untuk masak hidangan buat para tamu tersebut. Sesampainya di dalam villa ya biasalah namanya anak muda di villa, ngobrol, main kartu, berenang, atau bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, ya untuk melepas kepenatan mereka lah. Sewaktu malam di saat Ipul dan teman-temannya asik ngobrol ini, ada salah seorang temannya yang merasa tuh kalau aktivitas mereka di villa tersebut itu sedang diamati seseorang. Tapi karena mereka jumlahnya banyak, temannya itu diem aja.
ya seolah-olah kayak nggak peduli gitu. Karena mereka pikir ya udahlah, gue juga di sini niatnya seneng-seneng. Seandainya ada orang juga mau ngapain sih, mau ikut campur banget gitu. Atau dia berpikir ada sesuatu makhluk atau apalah, namanya juga di tempat-tempat seperti itu kan jarang ditempati, nggak setiap hari ada orang. Jadi temennya agak maklum aja sama kejadian itu. Jadi intinya nih temennya nih nggak cerita ke semua teman-teman yang lain, termasuk ke si Ipul. Dia tuh nggak cerita bahwa dia itu berasa seperti ada yang mengamati dari kejauhan, dari balik tembok villa lebih tepatnya. Singkat cerita, mereka nginep sehari, liburan mereka sudah usai, dan di minggu sore itu mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah Ipul kembali ke rumah inilah kisah-kisah ini terjadi. Pas sampai di rumah, kelakuan Ipul udah mulai aneh nih setelah dia nyampe rumah itu. Jadi di rumahnya itu ada dispenser air galon yang ukuran 19 liter. Kebetulan itu ibunya habis ngisi galon. Nah, tapi Ipul sepulang dari villa ini, dia minum tuh banyak banget. Jadi galon 19 liter itu tinggal sisa setengah galon diminum Ipul di saat itu juga. Ibunya sempat heran menyaksikan Ipul yang minum sebanyak itu, tapi ya ibunya masih berpikir nih anak aus banget atau gimana. Jadi ibunya belum sempat nanya nih, si Ipul udah ke kamar mandi. Nah, sampai dalam kamar mandi ini ibunya mikir tuh si Ipul mandi. Di dalam kamar mandi itu berjam-jam sampai 3 jam. Diketok-ketok ibunya disuruh keluar, dia malah marah-marah. Jadi kayak nggak suka gitu aktivitas di kamar mandinya diganggu. Tapi nggak kelihatan kayak orang mandi. Kalau orang mandi kan berisik tuh, kayak ada suara air. Kalau ini nggak ada suara air, tapi jarang-jarang. Sambil si Ipul itu kayak nyanyi. Ditungguin sampai 3 jam, akhirnya Ipul nih keluar juga. Diinterogasi sama ibunya, kok lama banget di kamar mandi. Nah, Ipulnya marah tuh di situ. Apaan sih, pengen tahu aja urusan orang, katanya gitu. Nah, padahal selama hidupnya ini Ipul nggak pernah ngebantah orang tua. Jadi ibunya tuh ngerasa nih anak kenapa pulang-pulang dari liburan kok kelakuannya jadi begini. Karena Ipul lama di kamar mandi itu kan ibunya pasti ada kepengen sesuatu lah di kamar mandi. Entah buang air kecil atau buang air besar atau mau bersih-bersih. Sesampainya di kamar mandi nih ibunya ngeliat kok sabun batang nih kok jadi kecil. Kayak abis dipakai berhari-hari, padahal sebelum Ipul masuk tuh sabun batang tuh masih kelihatan gede. Dan ibunya juga ngeliat kok odol kok sisa separoh. Jadi ibunya berpikir itu si Ipul berjam-jam di kamar mandi tuh dia sabunan terus sama gosok gigi yang nggak udah-udah. Nah, pas ibunya keluar dari kamar mandi tuh nyariin Ipul nggak ada. Ternyata si Ipul udah di kamar. Pas ibunya buka pintu kamar, itu posisi si Ipul lagi nangkring di atas lemari. Jadi di kamar Ipul tuh lemarinya lumayan tinggi ya, kurang lebih 2 meter lah. Tapi ibunya kaget ngeliat anaknya di atas lemari, tangannya tuh berpegangan di sudut lemari dan kakinya tuh diayun-ayunkan, diuncang-uncang. Sambil senyum-senyum sendiri, ketawa-tawa. Ya, ibunya kan takut ngeliat kelakuan anaknya seperti itu. Langsung ibunya Ipul nih keluar histeris ngeliat kelakuan anaknya. Nah, salah satu tetangga yang juga saudara itu nanya nih, kenapa aku teriak-teriak? Itu si Ipul tuh nangkring di atas lemari sambil ketawa-ketawa. Ketawanya tuh kayak ketawa ngelihat hal yang lucu. Kayak gitu si Ipul ketawanya. Ya gimana nggak takut orang tuanya. Nah, pas ibunya Ipul ini keluar teriak-teriak sambil histeris itu, pas banget orang-orang tuh lagi habis bubaran sholat isya. Jadi bapak-bapak itu banyak yang langsung nanya dan dijelasin nama ibunya Ipul dan mereka langsung masuk ke rumahnya Ipul. Nah, sampai di kamar ternyata itu orang-orang nggak menyaksikan Ipul seperti yang ibunya cerita. Nah, Ipul ini posisinya tidur di kasurnya. Padahal tadi warga dengarnya tuh ibunya Ipul ini ngomong anaknya di atas lemari sambil ketawa-tawa, sambil loncang-loncang kaki.
Itu yang ibunya ceritakan, tapi warga kenyataannya ngelihat si Ipul ini lagi tidur. Nah langsung deh tuh di situ ibunya ngerasa aneh banget sama anaknya. Langsung si Ipul dibangunin sama ibunya. Pas dibangunin itu dia marah-marah. Kenapa sih? Ada apa sih? Kayak gitu, ganggu aja orang tidur. Ibunya ngomel dong, ya kamu tadi kenapa? Naik-naik lemari. Naik-naik lemari? Siapa lagi yang naik-naik lemari? Kata Ipul gitu. Udah Ipul capek mau tidur nih. Habis dari villa capek besok mau kerja. Nah dengar percakapan itu warga karena ngelihat nggak terjadi apa-apa langsung keluar rumah semua dan ibunya nih heran nih anak kenapa gitu loh. Tapi karena ibunya ngerasa nih anak udah baik-baik aja ya udahlah. Jadi kejadian itu dilupakan sama ibunya. Nah pas pagi harinya kehidupan Ipul berjalan normal seperti biasa. Dia mandi, terus sarapan. Habis sarapan itu ibunya ke warung ceritanya nih. Pas ibunya pulang ke rumah, dia ngeliat kok Ipul udah nggak ada. Handphone sama motor ditinggal, dicari kemana-mana Ipul nggak ada. Ya orang tuanya mikir nih anak berangkat kerja sama temennya kali. Ya pokoknya di situ orang tuanya tuh berpikir si Ipul udah berangkat kerja. Oh iya, gue lupa cerita. Si Ipul ini tinggal di rumah orang tuanya bersama kedua orang tuanya. Ipul ini anak bontot, jadi dia punya dua kakak perempuan yang dua-duanya sudah nikah, jadi nggak tinggal di situ. Kehidupan ibunya berjalan seperti ibu-ibu rumah tangga pada umumnya, dan bapaknya itu kesehariannya bekerja. Nah, si Ipul ini biasa pulang jam 3 sore atau jam 4 sore. Nah, sepulang dari bekerja ini, ibunya nanya, kok motor sama handphone ditinggal, ada apa? Enggak ah, enakan jalan kaki. Handphone ditinggal, enakan nggak pakai handphone, nggak ada yang ganggu, kata Ipul gitu. Ya dengar Ipul ngomong gitu ya orang tuanya ya terserah kamu aja gitu loh. Habis selesai nyopot sepatu, si Ipul tuh langsung ngedeketin galon. Itu dia minum tuh banyak banget. Ibunya ngelihat kejadian itu dan ibunya bilang, Pul istighfar, istighfar Pul. Masa 1 galon mau dihabisin? Kenapa sih bu? Orang aus kok. Nah ibunya heran. Lah kok ini anak manggil ibu? Biasanya tuh manggilnya mama kalau enggak emak. Di situ posisi ibunya tuh masih menyadarkan Ipul. Nah habis minum itu si Ipul buka baju langsung ke arah kamar mandi. Langsung pintu ditutup tuh, pintu kamar mandi. Ibunya gedor-gedor, Pul kenapa sih katanya gitu. Tapi si Ipul mah cuek aja, dia diem aja. Ibunya Ipul tetap ngajak komunikasi anaknya dari balik pintu kamar mandi. Tetapi si Ipul cuek aja nggak nanggepin orang tuanya. Waktu itu hanya ada Ipul dan ibunya karena bapaknya masih kerja. Ditungguin tuh sampai lama nggak keluar-keluar. Sampai akhirnya bapaknya Ipul nih pulang. Emaknya bilang nih ke bapaknya, nih anak dari tadi gak keluar-keluar dari kamar mandi. Nah, bapaknya langsung kan namanya pulang kerja kan capek ya. Mau bersih-bersih juga tuh kamar mandi digedor-gedor sama bapaknya. Tapi ini si Ipul masih diem aja cuek. Tapi kedengeran kayak orang lagi aktivitas di kamar mandi tuh gimana sih. Ada suara air. Orang tuanya nih denger suara sikat gigi. Kok gak udah-udah suara sikat giginya. Ada kali tuh udah sejam suara bunyi kayak orang lagi nyikatin gigi. Setelah ditunggu-tunggu akhirnya nih si Ipul keluar juga. Emaknya ngomong, istighfar Pul, lu mandi lama banget katanya gitu. Pakai bahasa Sunda, gue juga nggak paham banget bahasa Sunda. Tapi si Ipul tuh ngomong apaan sih? Nggak ngerti deh. Lah orang tuanya makin heran nih kok. Anak dari kecil dididik di lingkungan keluarga Sunda yang kesehariannya menggunakan bahasa Sunda, tapi ini anak kok tiba-tiba nggak ngerti bahasa Sunda gitu loh. Nah langsung orang tuanya, bapaknya nih heran, nih anak kenapa gitu. Nah pas ibunya ngecek ke kamar mandi, itu odol yang kemarin sisa setengah, sekarang tuh ibunya ngelihat odol itu habis sampai kerempeng tuh kayak habis dipencet-pencetin sampai nggak kesisa lah pokoknya. Dan sabun balok yang tadi pagi dibeli ibunya Ipul di warung,
itu tuh udah nggak kesisa sabunnya. Ya sekalinya kesisa tuh secuil lah. Kayak sabun habis dipakai sampai habis gimana sih? Nah ibunya tuh langsung ngejar Ipul ke kamar. Kamu kenapa? Kok aneh banget katanya gitu. Ih mau tahu aja urusan aku. Nah si Ipul tuh jawab begitu ke ibunya. Bapak ibunya Ipul yang menyaksikan keanehan pada anaknya tuh langsung ke tempat Ustadz. Kebetulan Ustadznya itu masih saudara jauh dan tinggalnya nggak jauh dari situ. Konsultasilah mereka ke Ustadz tersebut. Setelah konsultasi, Ustadz itu ikut ke rumahnya si Ipul. Nah sampai rumah tuh Ipul udah nggak ada. Handphone ditinggal, motor ditinggal, kan bingung mau ngehubungin kemana. Terus orang tuanya nih nanya ke tetangganya, ngelihat Ipul nggak tadi? Tadi mah jalan ke sonoin, berarti jalan ke arah keluar ya, ke arah jalan raya. Nah tapi dicari-cari tuh nggak ada si Ipul nih. Akhirnya orang tuanya tuh nungguin di rumah nih sama Ustadz tersebut. Nah karena ditungguin sampai malam tuh Ipul nggak datang, itu Ustadz pamit pulang, katanya besok aja deh kita ngobrol sama si Ipul. Nah nggak lama Ustadz pulang nih, Ipul pulang, datang ke rumah. Orang tuanya marah-marah, dari mana aja katanya. Enggak dari mana-mana, jawab si Ipul. Langsung orang tuanya tuh, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kok aneh? Udah deh Ipul mau tidur, Ipul capek, katanya begitu. Nah orang tuanya tuh nahan-nahan Ipul, tapi Ipul tetap keras, dia tetap bersikeras untuk masuk kamarnya. Ya karena orang tuanya sayang banget sama dia, wajar sih, anak bontot, anak laki satu-satunya. Jadi Ipul nutup kamar tuh orang tuanya udah nggak nerusin. Di dalam pikiran kedua orang tuanya nih si Ipul nih punya masalah lah di luar, masalah dia pribadi yang nggak bisa diceritain, dipendem sendiri tuh masalah, sampai akhirnya dia berperilaku aneh seperti itu. Nah pada keesokan harinya si Ipul tuh bangun dari tidurnya. Dari biasanya nih bangun tidur nih anak ngerokok dulu atau masuk kamar mandi, ini enggak, dia langsung nyari makanan. Bilang ke ibunya, Bu, Ipul lapar, katanya gitu. Nah ibunya kan ngerasa nih anaknya aneh, kok manggilnya ibu terus, biasanya manggil mama atau emak. Ibunya tuh ngomong, kok tumben-tumbenan manggil ibu terus, kenapa? Ya pokoknya enakan manggil ibu, kata Ipul gitu. Mana makanan, aku lapar, katanya gitu. Nah ibunya balas pakai bahasa Sunda habis itu. Tapi si Ipul nggak bisa jawab. Dia bilang pakai bahasa Indonesia aja apa. Nah akhirnya ibunya tuh ya mungkin nih anak pengen merubah diri gitulah. Pakai bahasa Indonesia setiap hari. Akhirnya ibunya tuh ngomong bahasa Indonesia. Nah kebetulan ibunya tuh baru selesai masak. Bapaknya Ipul itu lagi siap-siap mau kerja. Masih di kamar mandi nih bapaknya ceritanya. Langsung Ipul tuh nyendok nasi, ngambil lauk segala macem. Ibunya langsung lanjut bebenah rumah. Jauh lah Ipul dari pandangan ibunya tuh karena rumahnya lumayan luas. Pas selesai bebenah rumah, ibunya Ipul nih ke arah dapur, pasti kan ngelewatin meja makan. Itu tuh dia ngelihat semua makanan yang ada di meja itu udah hampir habis sama Ipul. Nasi, lauk, minum, semuanya tuh udah hampir habis. Lah ibunya kaget ngeliat itu. Pul, ini kok bisa habis, kenapa? Ya dimakan lah, namanya juga lapar. Ya tapi ibunya tuh mikir, kok aneh banget, ini anak bisa ngabisin sebanyak ini. Biasanya nih anak makannya dikit karena dia lebih berat ke rokok daripada ke makan. Ya setengah seneng, setengah heran ibunya. Seneng karena anaknya makan banyak, heran karena nih anak ngelakuin sesuatu yang gak seperti biasanya. Habis itu bapaknya keluar nih, mau sarapan. Nah bapaknya kaget, makanan kemana? Kata ibunya nih habis dimakan Ipul. Tumben-tumbenan makan banyak, kata bapaknya Ipul. Ya iyalah lapar. Jadi Ipul nih jawabnya nyolot. Tapi karena bapaknya mikir nih anak kesayangannya selama itu masih di batas kewajaran, belum menghina. Jadi bapaknya nggak begitu marah, langsung bilang, udah sono buruan mandi, lu kan kerja nanti. Ya iya ini juga mau mandi, nggak usah disuruh kali. Jadi Ipul ini bicaranya setiap hari dengan bahasa Indonesia dan kelakuannya tuh agak-agak kayak perempuan.
Jadi makin hari tuh kelakuannya makin kayak perempuan. Dan kebetulan ini kejadian di hari Selasa. Setelah Ipul pulang dari villa itu kan malam Senin. Kejadian yang tadi tuh yang gue ceritain tuh hari Selasa pagi. Nah pas Ipul masuk ke kamar mandi, ibunya ngomong, "Itu odol sama sabun jangan dihabisin, pakai seperlunya aja." "Iya," kata Ipul gitu. Nah ditungguin dah tuh sama bapak ibunya nih, penasaran nih, ini anak pagi-pagi lama nggak ke kamar mandi. Ternyata nggak lama, Ipul tuh pagi-pagi mandinya normal seperti biasa. Odol sama sabun juga nggak habis. Selesai mandi, si Ipul nih siap-siap mau kerja. Dan sebelum pakai sepatu, itu air galon yang baru kemarin malam diisi sama bapaknya, itu setengah galon dihabisin lagi sama Ipul. Bapaknya kebetulan nggak menyaksikan kejadian itu karena bapaknya udah berangkat kerja. Yang menyaksikan kejadian itu ibunya. Langsung tuh gelas diambil sama ibunya. "Istighfar woi, istighfar," katanya gitu. "Masa minum sebanyak itu nggak kembung apa?" katanya gitu. "Enggak bu, Ipul haus," katanya gitu. "Udah deh berangkat kerja sono," ibunya ngomong gitu ke Ipul sambil kesel. Nggak lama Ipul pakai sepatu terus pergi. Nah ibunya teriak, "Ini handphone sama motor bawa," katanya. "Enggak, enakan begini jalan kaki." Ya tempat kerja Ipul emang sih nggak jauh-jauh banget. Setelah Ipul dan bapaknya berangkat kerja nih, ibunya tuh langsung ngobrol sama tetangga. "Nih anak saya aneh akhir-akhir ini." Kebetulan tetangganya itu ya rata-rata masih saudara semua. Langsung aja nih orang-orang bilang, "Udah ke rumah Ustadz ini aja, kali aja bisa tahu nih masalah Ipul apa," katanya gitu. Nah singkat cerita, pas sore hari itu ibunya Ipul sama Ustadz itu tuh udah nunggu di depan rumah. Biasanya Ipul pulang tuh jam 3 atau jam 4 sore. Nah tapi anehnya nih ditungguin sampai maghrib, ini anak nih nggak pulang-pulang. Nah karena udah waktu azan maghrib, Ustadz nih pamit, "Saya maghriban dulu, nanti saya balik lagi," katanya gitu. Nggak lama Ipul pulang. Ibunya nanya, "Kemana aja?" "Enggak, biasa nongkrong dulu, main dulu," katanya gitu. Pas sehabis ibunya menanyakan itu tuh, si Ipul tuh nyopot sepatu di depan rumah. Sehabis sepatu tercopot ini, si Ipul tuh seolah-olah kayak lagi mainin rambutnya. Jadi seolah-olah itu Ipul tuh ngerasa seperti rambutnya panjang. Jadi bayangin deh kayak perempuan lagi ngelus-ngelus rambut panjangnya dari bahu sampai ke perut. Jadi Ipul ngelakuin itu di depan pintu. Nah ibunya yang ngelihat anak yang ngelakuin hal aneh kayak gitu, langsung gebuk-gebuk punggungnya Ipul. Tapi ini Ipul diem aja. Tetap seolah-olah tuh sambil bengong kayak ngelus-ngelus rambut panjangnya gitu loh. Nah gak lama ini ibunya langsung ngedesak Ipul kan, ibunya mau keluar rumah. Sampai luar rumah itu ibunya lari ke musola untuk manggil Ustadz dan beberapa bapak-bapak yang habis pada sholat maghrib kan. Nah bergegas tuh mereka semua ke rumah Ipul karena tahu cerita ibunya kan. Nah sampai rumah, ini anak nggak ada lagi, hilang lagi nih anak. Kebetulan Ustadznya ini mempunyai kelebihan. Ya bisa dibilang dia ahli spiritual juga lah, atau apalah, gua nggak begitu paham. Intinya tuh dia bisa tahu nih, dan dengan berat hati dia ngomong ke ibunya Ipul. Ustadznya bilang, "Ini si Ipul ada yang nempel di badannya. Sosoknya perempuan, cantik perempuannya, tapi wajahnya tuh pucat dan penampilannya mirip-mirip kuntilanak. Dan sosok makhluk halus yang seperti perempuan ini tuh ngikut Ipul dari villa." Jadi kejadiannya itu perempuan itu nempelin si Ipul tuh dari villa tempatnya dia nginep. Karena mendengar perkataan itu, ibunya tuh langsung sedih kan, dan sempat nggak percaya juga. Tapi di situ kan ibunya beberapa hari ini melihat keanehan di dalam diri anaknya. Ya terus minta solusi ke Pak Ustadz, gimana caranya? Ya ini bisa diusir makhluk itu, tapi harus ketemu Ipulnya dulu. Nah sedangkan Ipulnya kan kabur-kaburan terus nih kalau pas ada orang yang mau nyamperin dia. Nah akhirnya Ustadz nih sama bapak-bapak yang lain kompak nih pulang dulu ke rumah nunggu si Ipul datang. Nah setelah ditunggu-tunggu sama ibunya nih ternyata Ipul nggak pulang hari itu.
Entah kemana tuh anak. Jadi bapak ibunya tuh nungguin Ipul sampai malam banget, sampai jam 11-an tuh anak belum pulang. Nah di malam itu tuh ibunya Ipul tuh menelpon salah satu kakak perempuannya, kakak perempuan si Ipul. Ditelepon tuh, "Nih adik kamu nih aneh akhir-akhir ini. Tolong kamu nginep kesini temenin mama," kata ibunya gitu. Karena mendengar kabar seperti itu, kakaknya besok pagi datang ke rumah. Sampai rumah itu si Ipul belum pulang. Nah, siang hari ini si Ipul pulang. Ibunya bilang, "Dari mana aja ditungguin dari kemarin?" "Ya biasa, main." Ya terus ditanya, "Kok siang-siang udah pulang? Emang gak kerja?" "Kerja tadi cuma setengah hari," kata Ipul gitu. Nah gak lama tuh Ipul masuk ke rumah. Nah ibunya nih bilang sama kakaknya, nih, lihat nih, si Ipul minum nih." Nah di situ tuh Ipul nggak minum. Pas ibunya ngomong kayak gitu ke kakaknya tuh si Ipul langsung masuk kamar. Entah apa yang dilakuin tuh di kamar. Nah pas kakaknya ngetok-ngetok kamar Ipul nih, Ipul nggak mau keluar. Sampai pegel tuh kakaknya ngetokin pintu, si Ipul nggak mau keluar. Pokoknya intinya dia ngurung diri di kamar. Nah ibunya nggak bisa diem aja ngelihat hal itu, digedor-gedor pintu. Akhirnya si Ipul buka pintu. "Udah apa jangan pada ganggu," kata Ipul gitu. "Aku tuh mau istirahat, capek," katanya gitu. Nah terus ibunya bilang ke kakaknya, "Tuh kan aneh kan dari cara ngomongnya juga." Kata kakaknya, "Iya sih aneh mah," katanya gitu. "Udah kita tungguin aja sampai dia keluar," kata ibunya gitu. Nah pas menjelang maghrib ini Ipul keluar untuk nemuin kakaknya. Nah kakaknya posisinya lagi nonton TV nih sama anaknya. Langsung itu si Ipul spontan megang rambut kakaknya, dilus-elus rambut kakaknya sambil dikepang-kepangin. Nah kakaknya heran, "Pul lu kenapa?" katanya gitu kan. "Enggak, rambut kamu bagus," katanya gitu. Lah ini anak kenapa kagak pernah ngomong aku kamu, gak pernah juga megang rambut gua, kata kakaknya dalam hati. Nah melihat keanehan itu kakaknya yang coba diem tuh. Berarti nih Ipul ngelakuin apa nih ya kan kakaknya denger sendiri kalau ibunya bilang tuh ini anak kelakuannya aneh. Ternyata tuh rambut kakaknya dikepang sampai rapi. Lu bayangin aja, seorang cowok yang kesehariannya main motor, sibuk dengan rutinitas kerja, dan kesehariannya dipenuhi dengan nongkrong dengan teman-temannya tuh tiba-tiba bisa ngepang. Ngepangnya tuh bener-bener rapi kayak hasil kepangan cewek. Di situ kakaknya mulai curiga nih, diem aja tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sehabis kejadian itu, kakaknya ke dapur nih nyamperin ibunya. "Mama lihat nih rambut aku." "Kenapa? Nih kepangannya bagus gak?" "Ya bagus, ya emang lu biasa ngepang kan," kata ibunya gitu. "Enggak, nih yang ngepangin si Ipul," kata kakaknya gitu. Lah ibunya kaget ngeliat kayak gitu kan. Nah pas ibunya sama kakaknya nih keluar rumah, itu tuh Ipul lagi minum di dispenser. Jadi air galon tuh dihabisin lagi sama dia. Lah kakaknya marah-marahin si Ipul lah intinya. Tapi si Ipul di situ malah ketawa-tawa. Nah ngelihat keanehan Ipul itu ya mereka berdua takut lah, langsung pada keluar rumah. Jadi si Ipul itu ditinggal sendiri. Jadi kakaknya, ponakannya sama ibunya keluar rumah. Dan kebetulan kan bapaknya belum pulang. Keluar rumah tuh heboh tuh warga. Pas waktu warga lagi heboh ini masuk ke rumah Ipul tuh, Ipul udah masuk lagi ke kamar. Digedor-gedor, diapain juga nggak nyaut. Sampai akhirnya warga bilang, "Waduh nih anak kenapa ya? Stres apa gimana?" katanya gitu. Nah, ibunya juga heran lah mau jawab apa. Sampai akhirnya Ustadz pun datang tuh ke rumah. Coba ngetok-ngetok kamar Ipul. Tapi si Ipul tuh jawabnya cuma ketawa-ketawa doang. Sampai akhirnya tuh pintu akhirnya didobrak sama Ustadz. Pas pintu didobrak itu posisinya si Ipul udah di atas lemari. Sambil ketawa-ketawa, ngayun-ngayunin kaki. Ya langsung dong ditarik sama Ustadz sama beberapa bapak-bapak. Dipaksa ditarik sampai tuh lemarinya rubuh. Sehabis lemari rubuh tuh Ipul dipegangin rame-rame. Jempolnya dipegangin, kepalanya dipegangin. Dia tetap ketawa-ketawa, gak berontak gak apa. Langsung tuh Pak Ustadz nyimpulin nih anak kesurupan. Sehabis ditenangin, diajak komunikasi, bisa tuh. Suaranya berubah nih Ipul kayak suara cewek. Orang-orang yang menyaksikan itu semua termasuk keluarganya Ipul merinding lah pastinya.
dengar suara ngebas laki-laki kok bisa berubah jadi suara perempuan. Lanjut tuh si Ustadz interogasi dengan segala cara, tapi si Ipul tuh cuman senyum-senyum, ketawa-ketawa doang sambil bilang, aku suka, aku cinta sama dia, terus sambil ketawa. Nah habis itu mulai dikeluarin, dan Ustadz ngerasa itu udah keluar tuh makhluk. Habis tersadar itu Ipul kaget ngeliat kok rame banget di dalam rumah, ada apaan. Nah Ipul langsung dijelasin sama semua orang yang ada di situ, lu tuh tadi begini gini gini dan kelakuan lu akhir-akhir ini aneh. Tapi Ipul bilang, enggak lah, gue normal-normal aja, emang ada yang salah di diri gue, katanya gitu. Mendengar penjelasan itu, orang-orang ya makin heran lah, ini anak kok nggak sadar dia ngelakuin apapun gitu loh. Langsung si Ustadz ngomong ke ibunya Ipul, udah yang penting nih anak dijaga aja, karena nih makhluk udah keluar, tapi ngerinya nih makhluk balik lagi. Nah sehabis Ustadz menjelaskan semua itu, warga tuh sama Ustadz pamit keluar rumahnya Ipul untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah semua kembali tenang dan normal, Ipul ya langsung kecapean kan, tidur tuh posisinya. Nah pas Ipul tidur tuh bapaknya pulang. Ibunya cerita tadi tuh si Ipul kondisinya seperti itu, ya seperti yang gue ceritain tadi. Dan bapaknya cukup kaget mendengar ucapan ibunya si Ipul. Sampai akhirnya ya udah semua balik ke kamar masing-masing. Dan kebetulan tuh kakaknya waktu itu tidur di depan TV di ruang tamu sama anaknya, gelar kasur di situ. Nah pas kakaknya tidur ini kok dia ngerasa mukanya geli-geli, kayak ada yang ngelus-ngelus. Nah pas kakaknya melek ini dia kaget ngelihat Ipul tuh lagi megang lipstick. Lipstick itu dicoret-coretin ke mulut kakaknya. Lah kakaknya kaget ngelihat kelakuan si Ipul kayak gitu. Langsung digampar si Ipul. Istighfar lu, kenapa lu, katanya. Nah, si Ipul ketawa-ketawa aja langsung balik ke kamar. Kakaknya ngejar ke kamar, pintu kamar udah ditutup. Gedor-gedor tuh kakaknya, tapi Ipul nggak jawab, cuman ketawa-ketawa aja dari dalam kamar. Nah terus kakaknya tuh jalan ke arah kamar ibunya. Nah pas kakaknya jalan ke arah kamar ibunya tuh ngelewatin kaca sambil nengok kakaknya. Itu kakaknya kaget ngeliat mukanya tuh udah penuh bedak, penuh lipstick. Pokoknya kayak lagi didandanin dah tuh sama si Ipul posisi kakaknya. Lah kakaknya takut ngeliat kelakuan adiknya kayak gitu kan. Nah langsung nih kakaknya ngomong sama kedua orang tuanya, nih anak abis dandanin gua nih, lihat nih, katanya gitu. Nah, orang tuanya kaget ngeliat kakaknya didandanin kayak gitu kan. Nah mereka tuh rame-rame ke kamar Ipul, gedor-gedor, tapi Ipul tuh udah nggak ada suaranya. Mau berusaha didobrak lagi nggak bisa, kayak ada yang ngeganjel, entah diganjel lemari, entah diganjel apa, nggak tahu deh. Soalnya yang didobrak pertama tadi kan sama Ustadz dan beberapa warga kan engsel pintunya udah rusak. Tapi yang mau didobrak kedua kalinya nih susah, kayak ada sesuatu yang diganjel sama Ipul. Dan karena orang tuanya posisi udah malam, nggak enak rame-rame sama tetangga, akhirnya semua kembali tidur. Pas pagi-pagi ini Ipul kok nggak keluar-keluar dari kamar, dan kakaknya ini karena dia udah punya kehidupan sendiri, dia pamit kan akhirnya sama orang tuanya, nggak bisa nginep lagi karena dia harus pulang ke rumah, banyak urusan juga. Dan kakaknya ini punya anak laki-laki yang udah sekolah, jadi pas posisi ke rumah Ipul ini kakaknya bawa anak yang perempuan yang belum sekolah. Pas kakaknya pamit ini Ipul keluar, jadi nggak ketemu kakaknya nih. Bapaknya marah-marah di situ, dipegang tuh Ipul. Kamu kenapa, katanya gitu. Nggak apa-apa, aku seneng aja kayak gitu. Nah bapaknya nggak bisa terima kan dengan kondisi anaknya. Pas mau dipukul sama bapaknya nih, ibunya nahan. Habis itu si Ipul bilang ke bapak ibunya, udah ah, aku mau kerja, katanya gitu. Ya karena pagi-pagi banyak aktivitas, banyak kesibukan, akhirnya Ipul dilepas tuh sama bapaknya. Nah singkat cerita pas sore hari ini Ipul udah pulang ke rumah. Dan ibunya seneng ngelihat anaknya nih kelakuannya udah normal. Walaupun dari gaya bicaranya belum normal, tapi ibunya cukup seneng lah karena ngelihat kondisi kejiwaan anaknya udah lumayan normal. Nah singkat cerita tuh malam pun tiba. Bapak ibunya Ipul tuh tidur dan Ipul juga tidur di kamarnya. Nah pas pagi-pagi
Pas sewaktu Ipul dan bapaknya udah berangkat kerja nih, ibunya ngeliat boneka macan punya kakaknya dulu kan ditinggal di situ. Jadi penampilan boneka ini tuh aneh. Di kaki macan itu pakai kaos kaki, muka macan itu tuh penuh baluran make up, dan di kuping macan itu ada anting. Dan ibunya sadar nih, anting gua, kata ibunya. Ini make up juga make up gua, katanya. Jadi ibunya tuh menilai di situ tuh bahwa si Ipul tuh malam-malam dandanin boneka macan tersebut. Lah ibunya kan mikir nih, anak belum sembuh nih, katanya gitu. Langsung ibunya cerita lagi kan ke warga, dan warga bilang udah panggil ustadz aja lagi gitu. Nah balik lagi yang kayak cerita gue, sampai capek gue nyeritainnya. Pas ditunggu-tunggu ustadz, Ipul nggak pernah datang, selalu menghindar. Jadi inti dari si Ipul ini sampai sekarang, sampai detik ini, kondisi si Ipul itu nggak berubah. Satu, dia nggak bisa bahasa Sunda. Kedua, kelakuannya aneh kayak perempuan. Yang ketiga, dia sering banget kayak ngebelai-belai rambutnya, seolah-olah tuh dia punya rambut panjang. Yang keempat tuh, dia sering naik ke atas lemari sambil ngoncang-ngoncang kaki. Yang kelima itu, dia sering ngelus-ngelus rambut perempuan. Entah rambut siapa, pokoknya tuh perempuan tuh Ipul tuh seneng tuh ngelus-ngelus sambil dikepang, sambil disisir. Itu Ipul seneng ngelakuin itu. Biar nggak banyak pertanyaan nih nantinya, kenapa Ipul nggak dibawa berobat aja, entah ke ustadz atau ke kiai atau ke ulama. Semua upaya udah dilakuin sama keluarganya, tapi Ipul tuh selalu ngilang, selalu ngehindar. Jangankan kita ngomong ke Ipul nih, besok kamu mau dibawa berobat kemana gitu, jangankan ngomong, kita berpikir dalam hati aja mau bawa Ipul berobat, itu anak tuh udah ngilang. Jadi mungkin setan, jin, atau apalah yang ada di badannya dia itu tuh kayak udah ngasih sinyal ke Ipul, nih gue mau diobatin, udah lu pergi buruan, jangan di rumah. Jadi seolah-olah tuh seperti itu. Jadi Ipul ini jiwanya tuh setengah-setengah. Jadi setengah jiwanya dia, setengah jiwanya makhluk itu. Jadi seolah-olah tuh udah menyatu. Jadi susah banget ditangkapnya nih anak setiap mau diobatin. Kita jebak pun gak mempan, tuh anak tetap kabur, tetap ngindar. Pokoknya intinya dia selalu ngindar deh setiap mau diobatin. Dan sampai sekarang, sampai detik ini cerita ini gue buat, kondisi Ipul masih seperti itu. Handphonenya tuh udah lama gak dinyalain. Motornya sampai busuk tuh di depan rumah, udah gak pernah disentuh lagi. Sampai tuh motor bannya kempes-kempes. Naik motor enggak, main handphone enggak. Tapi kalau pas waras mah tuh anak mah tetap kerja, ngobrol, nongkrong. Tapi anehnya itu, dia udah nggak bisa bahasa Sunda. Dan selama 2 tahun itu setiap ketemu gua, ya kelakuannya normal, baik-baik aja. Ketemu gue cium tangan, karena gue lebih tua dari Ipul kan. Ketemu bini gue cium tangan, ketemu mertua gue cium tangan. Tapi anak gue tuh selalu gue jauhin dari si Ipul. Ngerinya anak gue dilus-lus juga rambutnya. Kebetulan anak gue ini dua-duanya perempuan. Ya ngeri juga lah punya saudara kayak gitu. Kita semua prihatin dengan keadaan Ipul. Sementara ini kita coba obati Ipul dengan jarak jauh. Minta bantuan kiai, ustadz, ulama, atau ahli spiritual. Tetapi sampai sekarang tuh bener-bener si Ipul belum berubah, belum sembuh. Ya, gue cerita seperti ini tuh biar kalian bisa ngambil pelajaran dan hikmahnya aja. Jangan sampai semua kejadian yang dialami saudara gue ini terjadi kepada kita semua. Amit-amit pokoknya. Dan cerita gue tutup sampai di sini. Di sini gue mohon bagi para pemirsa yang menyaksikan acara ini, tolong doanya untuk kesembuhan saudara gue si Ipul ini, agar dia bisa normal, sehat seperti laki-laki pada umumnya. Karena gue ngeliat nih kelakuannya udah kayak perempuan. Kasian deh pokoknya. Gue minta doa yang terbaik aja buat kesembuhan Ipul. Dan balik lagi, bagi kalian yang percaya dengan cerita ini, syukur alhamdulillah. Bagi kalian yang tidak percaya dengan cerita ini, ya anggap aja nih sebagai hiburan dan ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh
sisi negatifnya. Salam dari gua Dimas, sehat dan sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.